1, 2, 3, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasti Chandra Purnomo Aji. NIM saya D400 190 105. Saya dari kelas F. Ingin membahas tentang tugas besar kalkulator sederhana penjumlahan. Nah, pada kalkulator sederhana penjumlahan ini, saya akan memperkenalkan komponen-komponen apa saja yang digunakan dalam kalkulator sederhana penjumlahan ini. Nah, yang pertama ada logic toggle. Nah, logic toggle ini adalah switch atau saklar yang sederhana dan mudah digunakan. Jadi, cara fungsi dari logic toggle ini adalah sebagai switch on off. Sebagai switch on off untuk rangkaian kalkulator sederhana penjumlahan ini. Jadi di sini kita bisa ngeklik on off-nya. Nah, setelah itu ada IC 74LS47. Nah, IC 74LS47 ini berfungsi untuk mengubah data BCD sehingga dapat ditampilkan ke 7 segmen. Dan 7 segmen yang digunakan untuk itu harus yang anoda. Nah, jadi di sini kita menggunakan 7 segmen anoda dan katoda ini untuk dihubungkan dengan 74LS47. Nah, tapi ini khusus yang anoda, jadi hanya bisa digunakan untuk 74LS47. Nah, yang ini nih, 74LS47 digunakan dengan yang anoda. Jadi seperti itu. Kemudian ada 7 atau 74LS48. Nah, 74LS48 ini digunakan untuk menampilkan keluaran dari 7 segmen yang katoda ini. Nih, jadi di sini 74LS48 ini menggunakan 7 segmen katoda. Kemudian ada 74LS83. 74LS83 berfungsi untuk mengubah bilangan biner 4 bit atau mengkonversikannya sehingga nanti dapat diteruskan ke rangkaian selanjutnya. Nah, jadi dari saklar ini nanti akan dikonversikan di dalam 74LS83 ini sehingga dapat diteruskan ke rangkaian berikutnya. Selanjutnya ada gerbang AND, OR, dan XOR. Nah, gerbang AND, OR, dan XOR ini berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input masukan jadi sebuah sinyal output keluaran logis. Jadi, nanti dari hasil 74LS83 akan diluruskan oleh gerbang OR, AND, dan XOR di sini. Kemudian diteruskan sehingga akan mendapatkan keluaran yang logis. Kemudian ada power. Power di sini kita gunakan untuk mengaliri arus listrik pada komponen-komponen ini. Jadi sumber listriknya ada di tombol power. Nah, yang tandanya panas seperti ini. Di sini ada power, sini ada power. Sini juga ada power. Di sini juga ada power. Di sini juga ada power untuk sebagai penghantar arus listrik. Ada ground juga di sini. Ground itu berfungsi untuk penghantar arus listriknya atau grounding biasanya. Nah, kemudian kita akan mencoba rangkaiannya. Nah, pertama-tama di sini kita disuruh
memasukkan digit akhir NIM ditambah 7. Oke. NIM saya kan D400, 190, 105. Nah, berarti kita masukkan digit akhir NIM. Digit akhir NIM-nya adalah 5. Berarti kita akan memasukkan bilangan biner 4 bit 5 dan penjumlahannya adalah 7. Jadi akan kita masukkan. Nah, biner dari 5 ini kita bisa mencarinya di Google. Atau kita bisa menghafalkan tabelnya. Saya sudah hafal biner dari 5 ini 0101. Nah, tapi untuk lebih jelasnya kita cari di Google aja. Nah, saya sudah buka nih. Jadi biner 4 bit dari 5 0101. Nah, kita akan masukkan ke dalam percobaan kalkulatornya. Nah, kita play dulu rangkaiannya. Nah, di sini sudah berfungsi, rangkaiannya sudah jalan. Kita akan masukkan biner dari 5 01 01. Nah, di sini akan muncul angka 5. Seperti fungsinya tadi. Untuk 74 LS48 ini membutuhkan 7 segmen COM katoda. Sehingga keluar angkanya 5. Dari sini dikonversikan dari biner 4 bit berjalan ke sini, kemudian ke 74 LS48. Setelah itu diproses dan dikeluarkan angkanya di 7 segmen katode berupa angka 5. Kemudian kita angka 7, memerlukan angka 7. 0111. Nah, berarti ditambah 01 0111. Nah, di sini akan muncul angka 7. Jadi, bilangan biner pertama dan bilangan biner kedua di sini akan dikonversikan. Di sini dikeluarkan angkanya 5, di sini 7, kemudian dikonversikan di 74 LS83. Kemudian melewati gerbang-gerbang logika ini, AND, OR, dan XOR. Kemudian akan melewati rangkaian dari 74 LS83 lagi dan akan melewati gerbang OR, kemudian akan dikeluarkan angkanya dari 74 LS48 dan 74 LS47. Jadi akan dikeluarkan angkanya 5 tambah 7 sama dengan 12. Oke, kita ke percobaan kedua. Kita matikan dulu semuanya. Nah, semuanya udah kita matikan, kita ke percobaan yang kedua. Digit kedua akhir NIM ditambah 9. Oke, berarti digit kedua akhir NIM berarti ini 0 ditambah angka 9. Oke, kita masukkan digit kedua akhir NIM dulu ya. Karena saya paling tahu itu binernya 0, ya udah 0 gini aja. Nah, kita tinggal cari yang 9-nya. Nah, ini yang 9-nya. 9-nya kita cari. 9. Binernya 1001. Berarti kita akan masukkan. Binernya itu 1 1 0 0 1. Nah, keluar di sini angka 9. Jadi seperti tadi, bilangan biner pertama dan bilangan biner kedua akan dimunculkan di 74 LS48. Jadi bilangan biner pertama 0, bilangan biner kedua 9, dimunculkan di 7 segmen katode. Kemudian mereka akan dikonversikan di dalam rangkaian ini. Setelah itu akan keluar angkanya 09. Jadi
0 ditambah 9 akan mengeluarkan angka 9. Jadi seperti itu. Kemudian percobaan ketiga digit. Oke. Jadi di percobaan ketiga ini kita akan menghitung digit kedua akhir NIM ditambah digit akhir NIM. Oke. Kita akan menghitung digit kedua akhir NIM ditambah digit akhir NIM. Kita matikan dulu semuanya. Digit kedua akhir NIM ditambah digit akhir NIM. Oke, digit kedua akhir NIM saya 0. Digit akhir NIM saya itu 5, berarti 0101. Nah, jadi seperti tadi juga, ini biner dari 0 akan memunculkan 0, biner dari 5 akan memunculkan 5, kemudian dikonversikan, kemudian dikeluarkan hasilnya 0 dan 5. Kita langsung ke percobaan keempat. Percobaan keempat kita disuruh digit kedua akhir NIM ditambah digit kedua akhir NIM. Oke, jadi di percobaan keempat ini digit kedua akhir NIM ditambah digit kedua akhir NIM. Digit pertama akhir NIM digit kedua akhir NIM saya 0 ditambah dengan digit kedua akhir NIM saya 0, sehingga ya seperti ini. Jadi 0 tambah 0 mengeluarkan hasilnya 0. Kemudian kita langsung ke percobaan terakhir atau percobaan kelima. Digit akhir NIM ditambah digit akhir NIM. Nah, jadi di percobaan terakhir kita akan menambahkan digit akhir NIM ini ditambah digit akhir NIM ini. Jadi, kita akan menambahkan biner dari 5 yaitu 0101 ditambah dengan biner dari 5 lagi 0101. Nah, jadi bilangan biner dari 5 ini akan dimunculkan di 7 segmen katode. Kemudian bilangan selanjutnya juga akan dimunculkan di 7 segmen katode dan akan dikonversikan di dalam rangkaian ini, rangkaian penjumlahan kalkulator sederhana penjumlahan, dan akan memunculkan di hasil ini. Oh iya, untuk kalkulator sederhana penjumlahan ini tidak bisa digunakan untuk menghitung pengurangan, dikarenakan rangkaiannya ini memang didesain hanya untuk penjumlahan saja. Jadi kalau ingin menghitung pengurangan, kalian harus membuat rangkaian sendiri, atau kalian juga bisa membuat rangkaian baru. Nah, untuk menghitung dua-duanya, membuat kalkulator sederhana penjumlahan dan kalkulator sederhana pengurangan, kalian bisa membuat rangkaian yang pengurangan, kemudian digabung dengan rangkaian ini, rangkaian kalkulator sederhana penjumlahan, sehingga akan menjadi kalkulator yang bisa menghitung penjumlahan dan pengurangan. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya di sini juga masih belajar mengenai dasar teknik digital. Terima kasih untuk asisten lab yang sudah membimbing saya dan sudah meluangkan waktu walaupun tidak ketemu atau tidak tatap muka, dilaksanakan secara daring, tapi alhamdulillah saya bisa sedikit-sedikit menerangkan tentang rangkaian kalkulator sederhana ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.